sebagaimana kita bertawasul dulu. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusul jenazah ayat macam Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsu tsani ajazani bihi al-alama Sayyid Ahmad al-Mustafa al-Misri. Wal haditsu tsani utawi hadis kang kaping pindho iku ajazani ijazai ingsun bihi kelawan hadis ustani sing ijazai sapa alamah Sayyid Ahmad al-Mustafa Syekh Sayyid Ahmad al-Mustafa al-Misri kang bangsa Mesir berkenegaraan Mesir. Ba'daan ajazani di dalam sawise nyentang ijazai ingsun bihi kelawan hadis ustani sapa as-Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. Syekh Al-Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i an masyayikhi saking guru Syekh Abdul Wahab musalsalan hale hadis musalsal bil auliyati ila Abdullah bin Umar ibn As anin Nabi. Bil auliyati kelawan ang awal rawi kang awal ila Abdullah maring Imam Abdullah bin Umar ibn As anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ustamna anjing Nabi iku kola dawuh sapa anjing Nabi dawuh ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna utawi wong kang welas asih, ar-rahimuna utawi wong kang welas asih iku yarhamuhum welas asih ing ar-rahimun iku yarhamuhum welas asih ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu zat kang maha welas asih. Sapa ar-rahmanu zat kang maha welas asih tabaraka muga-muga berkahi sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Irhamu melasa sapa sira man ing wong fil ardi kang tetep ing dalam bumi yarhamkum maka melasi ing sira yarhamkum monggo melasi ing sira man sapa man wong fis samai kang dalam langit. Wa makna utawi maknane hadis ar-rahimun iku liman kaduwe wong fil ardi kang dalam bumi min adamiyin saking bani Adam wa hayawan lan hayawan lam yukmar kang ora den perintah bikotihi kelawan mateni hayawan belisani kelawan bagus ilaihim maring ar-rahimun yahsunu monggo bagus yahsunu kang bagus sapa ar-rahmanu zat kang welas asih ilaihim maring ar-rahimun irhamu melasa sapa sira man ing wong tastati'u kang kuasa sapa sira kuasa antarhamuhu ing ta melasi sapa sira ing man antarhamuhu ing ta melasi sapa sira ing man min asnafi makhluqatihi
min asnafi makhlukatihi saking maceme pira-pira makhluke Allah. Min asnafi makhlukatihi saking pira-pira maceme makhluke Allah. Walau ghairu akilin, senajan ora kang anduweni akal. Walau ghairu akilin, senajan kang ora anduweni akal, melasi bisyafqati kelawan welas atau kelawan asih. Bisyafqati kelawan asih alaihim ing atase ar-rahimun. Wa doaikum lan doakan sira kabeh. Wa doaikum lan doakan sira kabeh lahum maring ar-rahimun berrahmati berrahmati kelawan welas wal maghfirati lan ampunan. Sing mau alaihim iku sing makhluk, sing para makhlukat. Wa doaikum lahum makhlukat. Yarhamkum mongko melasi ing sira. Yarham mongko melasi ing sira kabeh sapa malaikatu malaikat. Wa min rahmati lan saking rahmate Allah atau Ar-Rahman su'amatun kang umum. Amatun kang umum li ahli sama'i maring ahli langit. Alladzina rupane ahli hum ya alladzina iku aksaru luwi akeh min ahli ardi saking ahli bumi. Wala yajuzu lan ora wenang li syaksin kadue awak-awakan apa ayyad'u nyenta ndongaaken sapa syakhs apa ayyad'u nyenta sapa syakhs li jamil muslimina paring sakabehane wong muslim li jamil muslimina maring sakabehane wong muslim bi ghafri jami'i dzunubihim kelawan ngapura sekabehane pira-pira dosane muslimin. Lawan den ngapura pira-pira sekabehane dosane muslimin. Au yad'u atawa donga sapa syakhs au yad'u atawa donga sapa syakhs li fakirin maring miskin atau kang ora duweni harta. Binafi mi'ati dinarin kelawan sepadane 100 dinar. Binafi dinarin kelawan sepadane 100 dinar. Walai salahu, walai salan oralno, walai salan orana lahu. Ikulahu kadue fakir, ikulahu kadue fakir. Opo juhatun arah-arah, opo juhatun arah-arah. Ya tasahalu kang gampang, ya tasahalu kang gampang. Minha saking mi'atu dinarin atau jihah, minha saking jihah. Apa dalika mengkono-mengkono nahwi dinarin. Wayakulan ucap sapa wong hadza ing iki mulai la wa yajuzu syakhsin ayyad'u ila akhirih iku minar rahmati saking rahmat bil khalqi lan makhluk li'annahu karasamane hadza iku mukhalifun kang nulayani linususis syar'i maring ketentuane syarak. Ini hadis yang kedua dari Sayyid Ahmad Al-Mustafa bahasa Mesir. Beliau dijasakan dari Sayyid Abdul Wahab secara musalsal. Kalau musalsal itu kan kalau digunakan kul musalsal kul mawala kul ala wasfin atta terus mislu ama wallahi naba'ani al-fata. Jadi musalsal itu hadis yang disifati atau mengungkapkan sebuah sifat terhadap sesuatu, misalkan wallahi atau menceritakan, atau juga ada dengan kadzaka haddatsani qaiman au ba'da haddatsani tabassama, atau cara mengungkapkan dengan berdiri dengan duduk. Jadi isi hadisnya terlepas sahih atau dhaif, tapi bagaimana cara menyampaikan itu musalsal, saling nyambung. Nah, nyambungnya bil auliyati la abdillah. Dari perawi pertama terhadap
Imam Abdullah bin Umar al-As. Nah, kemudian dari kanjeng Nabi. Beda dengan mu'an-an. Kalau mu'an-an kan diawali dengan huruf an dengan lafaz an terusnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Menjadi atau orang kasih sayang itu, orang yang menyayangi itu nanti akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Maka diperintahkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita diperintahkan untuk belas kasihan terhadap orang yang berada di bumi. Maka orang yang di langit ini dengan satu kiasan itu juga akan menyayangi kita atau belas kasih kita. Nah, maknanya itu sesuatu yang ada di bumi, wal makna ar-rahimun lima fil ardi adamin wa hayawanin, itu selama anak Adam dan Hawa itu dalam keadaan apapun, maka belas kasihanilah semuanya. Artinya kalau di sini lam yukmal qatihi, jangan sampai kemudian kita membunuh dengan hewan itu, membunuh hewan itu. Yang kedua, irhamu man tastatiyau, kemudian diperintahkan sekuat tenaga, semampu kita untuk belas kasihan. Belas kasihan dari semua macam berbagai makhluk, walaupun makhluk itu tidak punya akal. Berarti selain kita, karena al-insan itu hayawanun natik, manusia itu yang punya berpikir, yang punya kecerdasan untuk berpikir. Selain itu, ghairu natik berarti ya hayawan, tumbuhan. Jadi kalau kemudian tidak berbicara atau diem saja ya kita tanamin aja pisang atau apa. Karena nanti sama saja baronatik yang tidak mau berpikir. Jangan saya kemudian diem. Itu semua walaupun tidak punya akal dengan belas kasihan. Dan juga wa ta'ikum lahum birrahmati wal maghfirah. Dan juga dimintakan atau didoakan dengan rahmat ampunan. Ini memang agak sulit terlepas dari kemudian kita punya problem atau permasalahan dengan seorang atau dengan yang lain. Orang walau ghairu akilin, tanpa orang itu atau hewan atau makhluk itu tidak punya akal. Jadi jangan kemudian kita punya akal semena-mena terhadap hayawan yang tidak punya akal. Karena ketika memberikan rahmat atau memintakan ampun itu akan memudahkan kita malaikat, yarhamkum al malaikat. Jadi memudahkan malaikat itu memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Kalau patah, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau mereka udah tahu mesti sayang. Kalau nggak tahu cari dulu. Itu kasih sayang malaikat. Karena kita mendoakan sama. Karena ini proses atau berbicara tentang saling menyayangi sama makhluk. Jangan sampai sama jenis atau lawan jenis. Sama makhluk. Nanti LGBT. Kalau sama jenis, apalagi saling mencintai. Kemudian karena semua makhluk itu atau rahmat itu alladzina li ahli sama alladzina hum atharu min al-ard. Orang-orang yang berada di langit itu kan makhluk atau lebih banyak daripada orang yang di bumi. Bumi banyak sekali makhluknya. Nah, ini yang pertama. Jadi maksud dengan ar-rahimun yarhamuhum itu adalah bagaimana kita saling memberikan kasih sayang terhadap sang makhluk. Walaupun makhluk itu tidak hanya pada manusia saja, tetapi semua asnafin makhluk, semua macam, semua jenis makhluk. Jadi tidak hanya kepada rasa kemanusiaan, tapi ada yang perpohonan, ada yang perbinatangan dan sebagainya. Jadi kemanusiaan itu penting karena hablum minallah dan wahablum minan nas. Kabelnya Allah, kabelnya dengan manusia. Jadi kabel itu yang penyambung dari bahasa Arab hablum, kabel. Nah, itu saling menyayangi atau rahmat, memberikan rahmat. Rahmat yang dalam tanda kutip ini sifat manusia, tidak kepada Ar-Rahman. Wala yajuzu sahin ayyad'u jami. Kemudian
bagi seorang itu kita tidak boleh mendoakan. Ini satu catatan, jangan sampai kemudian tertarik kita nggak mau mendoakan orang muslim, tapi dalam konteks saling menyayangi, mendoakan semua dosanya diampuni, kemudian mendoakan miskin. Misalkan kamu 100 dinar, 100 juta, ngomong ke seorang, didoakan nanti kamu akan 100 juta. Atau semua dosa-dosamu nanti akan diampuni. Padahal orang tersebut ketika kita ngomong kepada orang itu, dia tidak punya media, tidak punya kekuatan untuk bisa mendapatkan itu. Itu kalau istilahnya istiza, menghina. Jadi benar pujian tapi mendoakan cuman tujuan itu ternyata itu menghina. Bahasa Inggrisnya ngece ya. Jadi menghina. Benar-benar puas kamu nanti akan semuanya diampuni dosanya. Padahal orang itu belum mampu untuk kesana. Atau apalagi dengan diberi 100 juta, padahal dia tidak mampu. Walaysalahu jihadun tasalu minha. Nah, konsep ini, doa ini atau kasih sayang, ucapan seperti ini mukhalifun lin nususi syar'i, tidak sesuai dengan ketentuan syara. Karena ada unsur istihza, ada unsur untuk menertawakan, menyepelekan. Jadi ya bukannya hati-hati juga terhadap pujian. Kadang ada alhamdulillah, itu pujian itu ada unsur yang lain. Bisa unsur meminta dia dapat, ada unsur menghina karena dia nggak mampu, atau ada unsur yang lain. Kalau kepada Allah ya sudah pasti. Nah itu Ar-Rahim yarhamuhumur Rahman. Jadi irhamu ma fil ardi yarhamu ma fis sama. Semuanya akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Nah ini yang agak nanti setelahnya ini mungkin kita sering pernah dengar cerita Imam Ghazali. Karena bawahnya ini doa. Lanjutkan waruya wa ru'ya al-Ghazali bin Naum. Ru'ya tinggalnya atau dimimpi Sopal Ghazali, Imam Ghazali Finamin dalam turu Bakilan diucapakan lahu maring Imam Ghazali Ma'ing apa Fa'ala agawe sopo Allah Gusti Allah bika kelawan sirah. Kira jadi Imam Ghazali Pakola Ngidahu sopo Imam Ghazali Aukifni ngadegaken ingsun Aukifni ngadegaken sopo Allah ingsun Baina yadin antara yang ngersane Allah Baina yadin antara Allah Wakola Angkat sopo Ghazali Wakola ngucap sopo wong mau limaring ingsun Bima kelawan apa Perdamta lakoni sopo sira alaya ing atase ingsun basurta mongko dadi sapa sira ukur nutura sapa sira amali pira-pira amal ingsun. Ini dialog dan satu mimpi itu. Faqala ucap sapa Allah lam akbilha orang nerima sapa ingsun ing amal. Lam akbilha orang nerima sapa ingsun amal wa innama qabiltu lan aing mesti nerima sapa ingsun mingka ing sira zata yaumin ing dalem suwijine dina zata yaumin dalem suwijine dina nazalat kang turun atau kang temurun apa zubabatun laler ala madadi kolamika ing atase tinta pulpene sira alamat dari kolam dengan tinta bulan siro litasarrobi minhu litasarrobi kerana arahe minum opo zubabah litasarrobi kalau arahe minum opo zubabah minhu saking madad wa anta utawi sira iku tak tubuh nulis sapa sira fatarokta ninggal sapa sira alkitabata ing tulisan atau kitab hatta akhadata sehingga ngalap sapa sira harroha ing bagiane zubabah
hadrohain bagian dubara rahmatan karena melas biha kelawan dubaba. Semakolan di dalam sapa Gusti Allah ibnu nerusana sapa sira bi'ati kana kaula ingsun ila jannati maring swarga. Sedikit lagi nanti misi doa. Tapi kalau dalam dari Gusti Allah yarhamukum utawi lafaz yarhamkum iku riwayat loro al jazma kang netep atau jazm ala annahu ingatase temene hadis mau iku jawabul amri atau lafaz yarhamkum iku jawabul amri jawabul fil amar warok ulan roba ala annahu ingatase temene yarhamkum iku jumlah doa ijatan kang bangsa doa. Wa huwa utawi ar-rafu iku aula luwih utama li anna doahu karena sebenarnya doane anjen Nabi iku ghairu mardudin kang ora den tolak. Ghairu mardudin kang ora den tolak. Nah, sekalian doa wa min asbabi husnul khotimah. Kan itu salah satu yang benar-benar sebabnya husnul khotimah. Sebab husnul khotimah al muwazabatu taring langgemi ala hadzal doa ing atase kira doa ala hadzal doa ini doa wa huwa doa doanya Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah yajmilu awaidika fid daraini ikraman liman ja'alaka. Terus ini Mio biru punya siapa ya? Bukan kan bukan kita. Mario. Mio SBZ. Bukan. Ikraman liman ja'alha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa pertama. Wa min halan iku saking asbabu husnul khotimah. Kala hadza doa ing atase kila doa al muwadzabatu utawi langgemi al muwadzabatu ing langgemi ala hadza doa ing atase doa baina sunnatus subuhi dalam antara sunnah salat subuh wa fardhi lan fardhu subuh wa huwa utawi doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad ila akhirih sampai wala tas'alni an kulli syai'in wala tuhasibni fi kulli syai'in wa'tini kulla syai'in. Di mana itu? Pakai doa ya. Gimana nih Kak Masan? Kita mengikutin banget. Namanya umat mengikutin banget. Umat sini. Kalau nggak dimaknain ya sebutin aja doanya apa kali aja salah harokat. Nah juga nggak ada harokatnya kadang batu. Dia mah. Ada nggak bundul lah. Yang pertama dulu Imam Ghazali. Ini saya juga pernah dengar dulu waktu di Babakan itu dan siapa ya menceritakan Imam Ghazali itu yang alim alamah juga wali, tapi ada satu amalan yang membuat beliau kemudian masuk surga. Bukan karena karangannya, bukan karena kealimannya, tapi satu. Nah ini, salah satu orang bermimpi Imam Ghazali ditanya, apa amal kamu atau yang dilakukan Allah kepada kamu jika kamu seperti ini? Kemudian ditanya, bima qaddamta alayya fasatankur. Di apa yang saya lakukan, katanya jadi itu amal saya semuanya saya serahkan, saya setorkan semuanya untuk hidup saya atau untuk nanti masuk surga. Tapi jawabannya faqala lam aqbilha. Tapi ternyata semua itu tidak diterima. Amal-amal yang disebutkan tadi mulai dan sebagainya diterima. Ternyata yang diterima apa? Wa inna ma qabitu min dzati yaumin. Ketika beliau mengarang kitab, itu ada lalat yang jatuh ke tintanya. Nah, ketika seperti itu, Imam Ghazali membiarkan lalat itu meminum tinta tersebut sampai selesai mulai terbang. Cuman satu kecil amalan yang bisa mengantarkan beliau seperti itu. Maka undu
bi'abdi ila jannah. Jadi banyak amal-amal yang beliau lakukan, ternyata satu amal yang diterima karena rahmatan, karena kasih sayang, kasihan ketika ada lalat kemudian minum tinta. Tapi ada juga kalau kita minum kopi ada lalat, yang dibiarin, cemplungin dulu baru diambil karena ada racunnya. Beda kita minum Ghazali ini. Nanti minum lagi tintanya. Kalau kita sambil ngopi, kalau beliau sambil nulis kitab. Makanya harus cemplungin, dorong baru diambil, jangan biarin. Belum tentu nanti itu juga. Tapi karena beliau rahmatan karena punya kasih sayang. Nah ini satu riwayat. Tetapi enggak kemudian membuat kita pesimis. Buat apa sih semuanya ibadah? Enggak. Karena ujungnya adalah ya ridhonya Allah itu, bukan apa yang kita pikir aja. Sholat 5 waktu, paling lama sholat 5 menit, itu paling lama itu sendirian maksudnya. Kalau berjamaah kan beda. Kalau berjamaah ya lama-lamain, hanya lama, suratnya agak pelan tapi dikit, rukunya lama, sampai makmum bangun dia sendiri masih ruku. Nah itu kalau kita hitung 5 waktu kemudian sekitar berapa menit dari total 1 kali 5 kali 5 25 menit buat sholat. Sisanya 23 koma berapa itu sisanya. Nah itu. Jadi jangan kemudian mengkapling surga, nanti ikut saya gampang surga. Surga mah namanya saja tapi kita nggak bisa karena tetap videonya. Nah ini satu kisah Imam Ghazali ketika beliau ada orang bermimpi kemudian tanyain apa yang membuat beliau bisa masuk surga. Tapi ternyata bukan karena kealiman dan sebagainya. Ada satu amal yang kemudian membuat beliau itu dimasukkan dalam surga atau wasilah karena merasa rahmatan. Nah ini doa untuk asbabil husnul khotimah. Kalau memang husnul khotimah ini diantara ada doanya atau tapi ini doa husnul khotimah bukan nama orang ya Hasan. Karena ada Ibu Khotimah. Iya, Ibu Khotimah. Doanya yang pertama itu Allahumma akrim hadhil ummata al-muhammadiyata yajmilu awaidika fid daraini. Jadi kalau kita doa bahwa muliakanlah umat Nabi Muhammad, berbaguslah doa-doa ketika ad-darain. Kalau darain itu ingat di Makbaroh di Darawan gitu. Kan yang persinggahan Kamboja itu kan orang-orang bilang Darul Ayyam. Di Daroin. Jadi Darul Ayyam di situ, satunya di utara, satunya di selatan. Itu ingat kalau kita mau sana ada 2 dar. Yang di situ pondok beneran, satu Darul Ayyam sana. Nah, katakan siapa itu yang dari Sumedang. Darul Ayam, karena memang banyak ayamnya, bukan hari yang isinya rumah yang hari-hari tadi itu. Ikraman liman ja'alat ha min ummatihi. Nah itu yang pertama doanya. Di Allahumma akrim, kalau dimaknani Allahumma dubitallah akrim mulia panjenengan hadil ummata al Muhammadiyah. Yang kedua doanya di antara sunnah qobliyah dengan sholat subuh, baina sunnatus subhi wa fatihi. Doanya yang agak panjang. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, si ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Kalau sahibul doa insyaallah hafal. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma afin ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ahfal ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Terus Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij. Jangan sampai kebaca salah ini.
Ah, Langsung aja ya Pak. kalau beliau alim kalau bahasa itu. Jadi jangan sampai keras-keras. Allahumma Farji. an ummati sayyidina Muhammad fardan ajilan ya rabbal alamin. Nah kemudian wa minha mulazamatul hadi doa wa huwa, kalau kita sering melakukan doa di akhir ini bisa ditutup dengan ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir li kulli syai'in wa la tas'ali an kulli syai'in wa la tuhasibni bi kulli syai'in wa atini kulli syai'in, atau kullu syai'in wa atini kullu syai'in. Nah itu doa-doa di antara asbabil husnul khotimah, walaupun ini sebuah ikhtiar kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Jadi banyak cara, ini salah satu saja untuk sering membaca doa 3 tadi. Doa itu mulai dari Allahumma firli, Allahumma akrim, Allahumma fir sampai selesai. Babus tanai wallahu a'lam bishawab.